kami solid, tegak lurus kepada Mas Ahaye untuk mendukung kepemimpinan Mas Ahaye yang hasil Kongres tahun 2020 dan sesuai dengan ADRT. Isu perpecahan kepemimpinan di tubuh Partai Demokrat secara nasional membuat DPC Partai Demokrat Kabupaten Lahat menggelar konferensi pers dan menyatakan sikap terkait permasalahan yang ada. Kegiatan tersebut dilakukan di kantor DPC Partai Demokrat Kabupaten Lahat, tepatnya di Jalan Lambayung, Kelurahan Daragung, Kecamatan Lahat, Kabupaten Lahat. Kegiatan tersebut langsung diikuti oleh Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Lahat Ci Ujang SH didampingi Wasekjennya, Wakil Ketua Ganda Taruna, beserta jajaran pengurus DPC Partai Demokrat Lahat Sumatera Selatan lainnya. Adapun maklumat Partai Demokrat Kabupaten Lahat yang dibacakan oleh Wakil Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Lahat Ganda Taruna Esos dengan lantang mengatakan bahwa Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kabupaten Lahat mengucapkan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya atas dukungan publik kepada Partai Demokrat akan terjadinya gerakan pengambil alihan kepemimpinan Partai Demokrat secara ilegal dan dinilai inkonstitusional yang merupakan perbuatan melawan hukum. Disampaikan Ganda Taruna bahwa pihaknya solid dan setia kepada hasil Kongres kelima Partai Demokrat yang diselenggarakan pada 15 Maret 2020 di Jakarta yang di bawah kepemimpinan Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono, di mana Kementerian Hukum dan HAM RI telah mengesahkan kepengurusan dengan nomor M.HH min 15 min AH min 11 min 01 tahun 2020 dan ADART nomor M.AH.11.01 tahun 2020 serta telah diterbitkan dalam lembaran Berita Negara RI dengan nomor 15 tanggal 19 Februari 2021. Kemudian yang kedua, bahwa lambang Partai Demokrat termasuk panji-panjinya telah didaftarkan dan diakui oleh negara sesuai dengan nomor pendaftaran ID M00020121 yang telah disahkan oleh Kementerian Hukum dan HAM RI, Direktur Jenderal Hak Asasi Manusia dan Kekayaan Intelektual sejak 24 Oktober 2007 dan diperpanjang tanggal 3 Maret 2017 hingga 24 Oktober 2027. Pengesahan dimaksud menyatakan bahwa pemilik merek dan lambang Partai Demokrat tersebut adalah Partai Demokrat yang beralamat di Jalan Proklamasi nomor 41 Menteng, Jakarta Pusat 10320. Kemudian yang ketiga, bahwa telah terjadi Kongres Luar Biasa atau KLB Partai Demokrat secara ilegal dan inkonstitusional pada tanggal 5 Maret 2021 yang bertempat di Sidolangit, Sumatera Utara, di mana baik dari aspek penyelenggaraan, kepemilikan suara, penggunaan atribut, serta produk yang dihasilkan bertentangan dengan surat keputusan pemerintah yang telah diterbitkan dalam lembaran Berita Negara tentang keputusan kepengurusan AD dan ART dan lambang partai seperti tercantum dalam poin 1 dan 2, bahwa patut diduga ada pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab yang akan membentuk kepengurusan penggunaan lambang merek partai, termasuk atributnya, Partai Demokrat, dan membuka kantor mengatasnamakan Partai Demokrat secara tidak sah dan melawan hukum. Kemudian yang kelima, pihaknya mengingatkan bahwa penggunaan merek dan lambang atribut Partai Demokrat secara ilegal adalah perbuatan melawan hukum dan dapat dituntut secara hukum berdasarkan pasal 100 ayat 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis, menerangkan bahwa setiap orang yang dengan tanpa hak menggunakan merek yang sama pada keseluruhannya dengan merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan atau jasa sejenis diproduksi dan atau diperdagangkan, maka hal tersebut dapat dipidana dengan penjara paling lama 5 tahun dan atau pidana denda paling banyak 2 miliar rupiah.
Pada poin ke-6, apabila masyarakat mengetahui atau menemukan kejadian tersebut sebagaimana poin 4 di atas, maka agar dapat melaporkan kepada pengurus Partai Demokrat di daerahnya dan atau menghubungi nomor telepon 0852 7304 7195. Demikian maklumat ini disampaikan oleh Partai Demokrat Cabang Lahat. Selain itu, pihak PAC Demokrat Lahat juga telah berkoordinasi dengan pihak Polres Lahat untuk mendapatkan perlindungan hukum jika terjadi adanya oknum-oknum ataupun kelompok yang mau mendirikan partai yang menggunakan bendera dan logo Demokrat di Kabupaten Lahat. Solid dan bersatu dan mendukung Mas Ahy sebagai ketum. Jadi ada segelintir yang sudah keluar dari Partai Demokrat karena ketidakpuasannya mungkin dia mengatakan itu. Jadi untuk itu karena ini ada pernyataan sikap supaya masyarakat tahu bahwa DPC Partai Demokrat ini tegak lurus dan solid mendukung Mas Ahy sebagai ketum hasil Kongres 2020 yang telah lalu. Terima kasih. Ada lagi? Izin, Pak. Aku Ujang dari lahathotline.com. Yang ingin kami tanyakan, mungkin bisa diperjelas lagi lebih spesifik. Tadi dikatakan bahwa kalau ada terjadi pemasangan bendera atau pembentukan sekretariat baru DPC Demokrat di Kabupaten Lahat, itu akan DPC yang sekarang ini mengadakan tindakan. Kami ingin tahu apakah di Lahat ini sudah ada kecenderungan pembentukan DPC baru seperti yang dimaksud. Sudah informasi masuk ke DPP bahwa pengurus-pengurus yang lama dulu yang kurang lebih mungkin dia tahun 2004 ditegaskan juga oleh Ketua Partai Demokrat Cabang Lahat, Ci Ujang SH, bahwa sekalipun belum ada tanda-tanda akan muncul dualisme kepengurusan Partai Demokrat di Kabupaten Lahat, namun pihaknya akan tetap memantau di tengah masyarakat. Hal ini guna mengantisipasi agar tidak terjadi dualisme kepemimpinan dan semoga Lahat semakin bercahaya. Memasang papan nama bahwa itu DPC Partai Demokrat selain di terbayung di tempat ini di ruko nomor berapa itu? Di ruko terbayung nomor 4 ini, kalau ada di tempat-tempat lain, berarti yang di tempat lain itu ilegal dan tidak sah menggunakan lambang Partai Demokrat, lambang Mercy. Jadi yang sahnya adalah kepemimpinan Ci Ujang sebagai Ketua DPC Kabupaten Lahat, sekretarisnya Haji Sarul Pindi dan bendaharanya Fitri Salusi. Tidak solid, Pak. Jadi untuk target ke depan tetap capaian tetap maksimal. Ini kalau untuk di DPC Kabupaten Lahat itu tidak berpengaruh. Sedikit bahwa tadi lebih kurang jam setengah 10 pagi tadi Ketua DPC dan jajaran kepengurusan telah dokumen rapat yang besar dan hampir ART sampai urusan yang intinya kami minta perlindungan hukum kepada Polres Kabupaten Lahat. Maksud dan tujuan kami memberikan dokumen tersebut tidak lepas dari sikap kami tegas untuk menunjukkan mereka perlu ini semua oleh rekan-rekan media tindakan tegas untuk menunjukkan baik dari tingkat DPP, DPD, dan DPC Kabupaten Lahat dan menyatakan bahwa kepengurusan Partai Demokrat khususnya Kabupaten Lahat
sampai saat ini tidak terpecah belah dan tetap solid mendukung AHY sebagai ketua umum Partai Demokrat. Sudah itu juga rekan-rekan sekalian, ketua kami tidak menghendaki bahwa demokrasi yang ada di Indonesia ini ditabrak dengan melanggar undang-undang, khususnya undang-undang partai politik untuk saat ini. Yakin DPC Kabupaten Lahat beserta jajaran kepengurusan sampai darah penghabisan akan tetap mendukung AHY sebagai ketua umum Partai Demokrat. Apabila ada strategi yang digunakan untuk menonjol kepemimpinan AHY, seluruh kader Partai Demokrat Kabupaten Lahat siap berangkat ke Jakarta. Dari Lahat, Sumatera Selatan, tim liputan Lahat TV Hotline Channel menyampaikan.